Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kakak-kakak peserta program PKG PJOK kelas 001 Kabupaten Tegal yang saya hormati. Selamat datang, selamat bergabung pada kegiatan tatap maya di modul 3 pertemuan yang ketiga. Ya, kita akan membahas tentang persiapan rencana tindak lanjut atau RTL. Ya. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Untuk persiapan rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sini kita akan melakukan dengan durasi waktu 1 jam pelajaran, ya. Untuk modanya daring, sinkronus, tatap maya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya. Kemudian kita berusaha untuk menenangkan hati dan pikiran, ya. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Monggo Bapak Ibu, siapa yang akan memimpin doa? Pak Sukas, monggo Pak Sukas. Oke Pak, mari Bapak Ibu yang saya hormati, guru PJOK yang hebat, sebelum memulai acara tatap maya pada hari ini, mari kita berdoa untuk memohon kehadirat Allah SWT, semoga diberi kelancaran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk Pak Sukas yang sudah bersedia untuk memimpin doa. Kami lanjutkan. Ya. Kesepakatan bersama, ya, seperti biasa, ya. Kami mohon kepada peserta untuk menyalakan kamera atau on kamera, kemudian mematikan mikrofon. Hadir seutuhnya dari kita mulai pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran, kemudian menghargai waktu bersama, ya. Kemudian memaksimalkan fitur chat, ya. Berikutnya klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar apabila kita melakukan pembelajaran tatap maya atau daring. Monggo Bapak Ibu barangkali mau menambahkan untuk kesepakatan bersama. Monggo. Cukup nggih yang untuk kesempatan bersama nggih. Matur nuwun nggih. Tujuan pada pertemuan tatap maya kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Pada modul 3 kita kemarin sudah belajar tentang
komunitas belajar di sekolah dan rancangan pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua, memahami, ya maaf, yang tadi merefleksikan pembelajaran modul 3. Ya, yang pertama, kemarin kita sudah membahas tentang komunitas belajar di sekolah dan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Dan yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut atau RTL. Agenda kita pada kegiatan tatap maya kali ini adalah yang pertama pendahuluan, ya, kesiapan belajar, kemudian penyampaian tujuan, ya, komitmen belajar, nanti waktunya 5 menit, kemudian refleksi awal 10 menit, kemudian penyampaian rencana tindak lanjut dari pengantar tugas, kemudian tugas rencana tindak lanjut, penilaian, kemudian lini masa, itu waktunya 20 menit, kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab rencana tindak lanjut, waktunya 7 menit, dan diakhiri penutup 3 menit. Pendahuluan, ya. Bapak Ibu, untuk persiapan belajar hari ini, ya, kira-kira kondisi atau keadaan Bapak Ibu pada level berapa? Monggo untuk ditulis di kolom chat. Ya. Monggo Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat, ya, kondisi atau keadaan Bapak Ibu dalam persiapan belajar pada kegiatan tatap maya hari ini, ya. Itu ada di level berapa, kemudian alasannya apa? Monggo. Ya, bisa menuliskan di kolom chat. Muhammad Afan Gifari, ya Mas Afan, di angka 8. Ya. Alasannya gimana Mas Afan? Dalam Pak. Menuliskan level 8. Alasannya Ya. Gimana Mas Afan? Alasannya, alhamdulillah pagi tadi saya sudah sarapan, jadi saya sudah cukup energi, dan tadi juga ada kegiatan senam pagi, Pak. Oh, nggih. Oke, berarti sudah siap nggih, Pak? Insyaallah. Ya, matur nuwun Mas Afan. Berikutnya, monggo, ya Pak Sukas. Pak Sukas di level 1 karena masih banyak yang perlu dimahami kondisinya. Yeah. Kemudian Mas Dimas ada di level 10 sempurna, nggih. Alasannya apa Mas Dimas? Monggo. Alasannya karena saya senang sekali melihat Pak Joko hari ini dan teman-teman. Tuh, matur nuwun, nggih. Iya, sehat selalu semuanya. Nggih. Jawane nek oli nilai A apa pimen. Pak Afan keluar ya. Ya. Bu Catur, ya, kondisi saya level 6 karena kecapean dan kurang tidur semalam. Sesudah tatap maya mengerjakan tugas LMS yang deadline tadi malam, deadline ya. Yang due date-nya tadi malam, ya. Monggo yang lain. Mas Bangkit, monggo Mas Bangkit. Pak Bejo. Mas Bangkit mau komentar itu tentang level Pak Fasil. Monggo Mas Bangkit. Iya, katanya langsung aja. Ya. Monggo langsung.
Monggo Mas Bangkit. Kesiapan belajar sekarang ada di level berapa? Bu Mita, monggo Bu Mita apa Bejo? Ya, Iya Mas. monggo Mas Bangkit. Untuk kesiapan belajar hari ini, panjenengan ada di level berapa? Ada 1, 2, 3, sampai 10, monggo. Untuk saya ambil nomor 10. Kalau ada 11 atau 12. Level 10 sempurna, kalau 12-nya nggak ada, Mas Bangkit. Alasan nomor 10 gimana Pak Bangkit? Ini masalah kesiapan ya Mas. Yeah. Wajib atau harusnya ini salah satu konsekuensi saya Mas untuk mengikuti PKG Mas. Yeah. Berarti sudah siap ya? Kalau level 10 kan level tertinggi, Mas Bangkit. Lebih dari siap Mas. Oh, nggih. Terima kasih Mas Bangkit. Nggih. Suhunya pas sukas Mas. Oh, nggih. Kemudian dari Pak Bambang ini ada di level 5 ya. Lagi kurang semangat dan perutnya agak sedikit mules. Ya. Sama seperti Pak Bambang, ini Bu Mita juga ada di level 5 ya, karena ya DB-nya nendang-nendang terus ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengirim ya kesiapan belajar ada di level berapa. Ya, Bapak enggak ada DB-nya, Pak. Ya. Kemudian pada Mas Bangkit ya yang spontan untuk menjawab persiapan belajar ada di level 10. Berikutnya saya lanjutkan tujuan pembelajaran ya. Di sini diharapkan untuk peserta Bapak Ibu dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Untuk refleksi awalnya ya, mengingat kembali tentang pembelajaran berbasis proyek. Sekarang bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Monggo kita saling berbagi, kita saling berkolaborasi ya. Monggo. Ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis ya, proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar yang ada di sekolah. Kira-kira bagaimana Bu? Bagus apa tidak Bu? Bapak Ibu? Monggo. Ya, Pak Wahidin, monggo Pak Wahidin. Iya Pak. Ya. Bisa terdengar Pak. Terdengar Pak Wahidin. Ya terima kasih. Ya untuk proyek pembelajaran yang menggunakan komunitas belajar di sekolah ini mestinya kalau dilakukan dengan rutin memang mesti akan menghasilkan suatu hal yang baik Pak sebenarnya Pak. Tetapi biasanya banyak kendala yang dialami ketika ada beberapa guru yang memang tidak siap untuk
diajak berkolaborasi atau bekerja sama. Artinya mereka biasanya kadang-kadang tidak mau repot bahasanya, Pak. Sebenarnya program yang dilakukan ini kalau memang dilaksanakan betul-betul itu sangat baik sekali untuk membantu siswa dalam pembelajaran, terutama tanggung jawab dan disiplin, serta hal yang lain banyak yang harus dipelajari oleh siswa di situ, meningkatkan kreativitas dan pemahaman siswa, serta pembelajaran yang sangat baik bisa dilakukan dalam dunia nyata di situ, Pak. Tetapi ya itu biasanya kendalanya itu tidak semua guru itu siap untuk melakukan hal tersebut. Artinya itu harus ada dorongan dari atasan atau KWK lah kalau di sini, atau mungkin pengawas dan kepala sekolah untuk saling bekerja sama mendorong kegiatan tersebut. Kalau memang kepala sekolah dan yang lainnya tidak mau mendukung atau kurang mendukung, akhirnya pembelajaran tersebut akan mengalami kendala, berjalannya tidak begitu lancar. Biasanya seperti itu, Pak. Yeah. Ini programnya sangat bagus sekali, Pak. Itu dulu juga saya pernah melaksanakan sebenarnya di kurikulum 2013 juga saya pernah sebenarnya, Pak. Kerjasama dengan guru kelas 5 dan kelas 6, waktu itu saya melakukan senam irama yang saya buatkan untuk proyek, Pak. Saya bekerja sama bareng menghasilkan senam irama yang bisa ditampilkan di hari Jumat, Pak. Biasanya kalau senam hari Jumat itu saya tampilkan kreasi anak, senam apa itu kayak gitu, menghasilkan kreasi, terus saya tampilkan untuk kegiatan pemanasan senam. Itu sangat baik sekali, tetapi untuk yang lainnya kadang ya itu tadi, kalau guru yang lain bisa mendukung itu akan bisa berjalan dengan baik, tapi kalau tidak ya akan kesulitan. Itu kira-kira dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun untuk Pak Wahidin yang telah jawab pertanyaan bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah, ya. Saya menambahin ya Pak Wahidin, ya, saya kira juga sangat bagus sekali untuk pembelajaran berbasis proyek atau PBL dengan komunitas belajar di sekolah, ya. Kolaborasi ini menurut saya memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi peserta didik. Nah, cukup nggih? Pak Wahidin kayaknya sudah panjang lebar tadi. Berikutnya yang kedua, ya. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, monggo Bapak Ibu. Nah, sudah berdampak nggih? Nah, kalau yang sudah ada di SD komunitas belajar mungkin sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Nah, bagi yang akan merintis mungkin nanti juga akan kelihatan dampaknya apabila sudah berjalan komunitas belajar di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan diri. Monggo Bapak Ibu. Ya. Voice, choice, ya. Voice suara nggih. Choice pilihan dan ownership kepemilikan, ya. Monggo barangkali ada yang mau menjawab tentang pertanyaan ini.
Monggo Bapak Ibu. Ya. Untuk PJBL itu adalah metode pembelajaran yang sangat efektif untuk melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Adapun agar benar-benar optimal, ya, kita perlu memastikan bahwa suara, pilihan, dan kepemilikan atau voice, choice, and ownership, ya, siswa atau peserta didik dapat diakomodasi atau terakomodasi dengan baik. Berikut, ya, cara untuk mewujudkannya. Ya. Yang pertama, memberikan ruang untuk ekspresi, ya. Biasanya diskusi awal, kemudian ada pemilihan kelompok, dan ada presentasi. Kemudian yang kedua, memberikan pilihan dalam proses, ya, ada pilihan masalah, pilihan sumber, kemudian pilihan alat. Yang ketiga, nantinya kita membina kepemilikan, ya, biar ada nanti rasa tanggung jawab, adanya evaluasi diri, dan adanya refleksi. Kemudian yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kira-kira sudah berdampak belum Bapak Ibu? Kalau yang sudah berjalan untuk komunitas belajarnya, monggo Mas Afan. Ya, dampak positif pada, ya, dampak positif biasanya yang akan kita lihat, ya, setelah kita melakukan atau menerapkan PJBL, ya, itu yang pertama adanya peningkatan motivasi dan keterlibatan dari peserta didik, ya, dengan suara, voice, dengan choice, dengan ownership, ya. Kemudian adanya peningkatan keterampilan berpikir dan kreatif dari peserta didik. Kemudian peningkatan keterampilan kolaborasi atau kerjasama di antara peserta didik. Ya. Kemudian adanya peningkatan pemahaman konsep, ya, bisa dengan menerapkan konsep yang dipelajari dalam proyek nyata. Peserta didik akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang konsep tersebut. Saya lanjutkan. Ya. Ini keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nanti kita tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Untuk pembelajaran yang berkelanjutan, nanti keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Sekarang penyampaian rencana tindak lanjut. Nanti untuk pengantar tugasnya, ya, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK
yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah atau melibatkan kombel di dalam sekolah. Sebelum merancang program atau kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah itu merupakan salah satu kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun nantinya untuk penilaian tugas ini meliputi yang pertama tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Ya. Nantinya keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Sini bukan yang sudah berjalan ya, tapi perencanaan berbasis proyek. Berarti baru rancangan. Kemudian notulen atau catatan diskusi komunitas belajar di sekolah terkait rencana tindak lanjut PJOK. Di sini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan bisa berupa video, bisa berupa foto kegiatan, dan yang keempat, dokumen lain yang relevan. Untuk rencana tindak lanjut, ya, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah yang berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan Ratnakar. Kemudian nanti untuk modelnya adalah penugasan mandiri, ya. Rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nanti tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Kemudian, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut atau RTL, ya. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar itu maksimal 9 slide. Berarti nanti kita buat PowerPoint, ya Bapak Ibu, ya minimal 9 slide. Ya. Kemudian komponen programnya, yang pertama judul program atau kegiatan, kemudian ada latar belakang, ada tujuan program, ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar,
Kemudian ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ya. Ada kemungkinan tantangan, ya, yang ke-8. Ya. Kemudian rencana tindak lanjut yang Ibu Bapak buat nanti akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Ya, nanti panjenengan membuat, ini nanti deadline-nya atau due date-nya tanggal 16 November, berarti hari Sabtu depan harus segera diunggah atau dimasukkan ke dalam LMS. Ya. Sebaiknya Bapak Ibu mengirim sebelum tanggal 16. Ya. Saya mohon jangan sampai terlambat. Yang kedua, selanjutnya nanti Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, ya, notulen atau catatan diskusi bersama komunitas belajar di sekolah, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Berikutnya, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Ya. Yang pertama, komponen, judul atau program kegiatan. Ya. Judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian latar belakang. Latar belakang, ya, memastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Ya, berarti voice, ya, choice, dan ownership, ya, akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Kemudian jelaskan konteks program, ya. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Ya. Berdasarkan pemetaan aset, nanti kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi itu bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Kemudian komponen yang ketiga yaitu tujuan program. Ya. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program.
Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atau tindakan atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Ya, kaitkan dengan suara, pilihan, kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM atau Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Ya, artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didik yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek tersebut. Guru melakukan pendampingan selama proyek atau proses proyek tersebut. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Kemudian yang kelima, komponen struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya. Program atau kegiatan yang dibuat nanti merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Ya. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi. Ya, nanti yang akan untuk menjadi target itu kelas berapa, kemudian usianya, ya. Kemudian jelaskan pengaturan program kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan karena program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Berikutnya, identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Ya, nanti menggunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh untuk struktur dan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah. Ya, contoh nama proyeknya Ayo Gerak. Kemudian di sini ada Joni sebagai guru mapel PJOK, ya, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, kemudian bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Kemudian ada Bu Yuni sebagai guru mapel IPA, ya. Di sini berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya dan sebagainya. Kemudian ada Indra Sari, ya, di sini sebagai guru mapel bahasa Indonesia, ya, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri walk, PPT, atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Kemudian komponen yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekelas atau sekolah. Ya. Nanti panjenengan menjelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Ya. Kemudian fokuskan pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada, ya, dengan mengimplementasikan aset basic thinking.
Kemudian jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan, ya tadi sudah. Ya. Yang ke-7, komponen rencana evaluasi, ya, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa saja Bapak Ibu akan mengumpulkan informasi, kemudian murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Kemudian jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan. Misalnya nanti wawancara, survei, aksi murid, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, ya, komponen 8, kemungkinan tantangan. Ya. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Ibu Bapak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Ibu Bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul titik 1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Sini ada aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL. Yang pertama, tujuan program. Nanti mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Kemudian yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kemudian yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Ya. Nantinya yang pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, kemudian potensi tantangan dalam pelaksanaan, kemudian rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Kemudian pada keterlibatan komunitas dalam sekolah, ya, yang pertama nanti ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, kemudian upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Kemudian yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Yang D, rencana evaluasi program. 1, lini masa evaluasi yang jelas. 2, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Kemudian yang ketiga, teknik pengambilan data. Ya, bisa observasi, dialog, survei, wawancara, atau yang lainnya. Ya. Ini lini masa rencana tindak lanjut RTL. Yang pertama, penyusunan rencana tindak lanjut. Nanti setelah sesi pengantar rencana tindak lanjut, kemudian setelah itu menyusun dan unggah di LMS rencana tindak lanjut, nanti dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan, bisa berupa video, foto kegiatan, atau catatan diskusi komunitas belajar terkait rencana tindak lanjut PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Ya. Ini rentangnya 6 hari dari sesi pengantar. Kemudian yang ketiga, penilaian rencana tindak lanjut. Ya, setelah unggah RTL atau rencana tindak lanjut, nanti ada penilaian dari fasilitator. Kemudian yang keempat,
umpan balik rencana tindak lanjut. Nanti setelah 6 hari penyusunan RTL, ya, ada umpan balik rencana tindak lanjut. Nah, sekarang diskusi dan tanya jawab. Monggo Bapak Ibu terkait dengan rencana tindak lanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nanti untuk file ininya saya kirim ke panjenengan, ya, biar nanti untuk bisa dibaca-baca. Ya. Kemudian nanti 6 hari ke depan, ya, nanti setelah mengantar rencana tindak lanjut yang tadi, ya, langsung segera membuat rancangan rencana tindak lanjut agar nanti tanggal 16, ya, terakhir itu sudah bisa dikumpulkan untuk rencana tindak lanjut. Ya, bisa berupa PowerPoint, tapi untuk maksimal 9 slide ya Bapak Ibu, tidak boleh lebih. Monggo ada pertanyaan terkait dengan rencana tindak lanjut? Cek, monggo. Ya, Pak. Monggo nggih. Nggih, Pak Wahidah, monggo. Iya, terima kasih Pak. Untuk rencana tindak lanjut ini, pengumpulannya kan 6 hari itu Pak ya. Itu berarti kita mengajukan draftnya. Kalau bisa ada draft, contoh draftnya bisa di-share Pak kalau bisa Pak. Oh, nggih, Yang nggih. pertama. Yang kedua, nanti ketika RTL ini kita buat menggunakan selain PowerPoint menggunakan PDF misalkan atau apa, unggahnya itu bentuknya apa sih Pak? PDF boleh Pak? PDF boleh kayaknya. Iya, dengan nanti fotonya kan berarti dilampirkan di bawahnya gitu hasil Di itu. bawahnya nggih, PDF Pak. Iya, tidak mesti harus PowerPoint gitu Pak. Nggih, Tapi untuk nggih. penyampaian rancangannya RTL itu baru menggunakan PowerPoint gitu ya Pak ya? Nggih, nggih betul. Komunitas Betul, sekolahnya gitu ya Pak? Nggih. Oh, nggih Pak. Nggih, terima kasih Pak. Itu saja Pak. Nggih, sami-sami nggih. Nanti untuk contohnya akan saya kirim ke grup WA nggih Bapak Ibu. Monggo Bu Catur. Nggih Pak, ngapunten, yang mau saya tanyakan untuk RTL ini kan nanti kita membuat video untuk dipresentasikan di sekolah nggih Pak nggih. Nggih. Itu untuk durasi videonya berapa? Panjenengan nanti membuat rancangan pembelajaran proyek nggih, rancangan pembelajaran basis proyek nanti, ya. Nanti pada saat membuatnya tujuan, kemudian pada saat memaparkan atau mempresentasikan di komunitas belajar yang ada, ya, panjenengan tinggal nanti mendokumentasikan Bapak Ibu. Ya, ya bisa 1 jam bisa 2 jam bisa, tapi untuk videonya tidak harus 1 jam atau 2 jam karena pada slide ini kan terbatas, jumlah slide-nya maksimal 9 slide. Ya. Nggih. Bu Catur bisa, ya, untuk videonya cuma berapa menit, kemudian dokumentasi, foto-foto gitu aja bisa Bu Catur. Tapi berarti pada saat pemaparan untuk videonya tidak harus mesti selesai dengan 9 slide itu nggih? Nggih, tidak harus selesai nggih. Hanya beberapa saja gitu nggih Pak nggih? Nggih, karena di sini juga dibatasi cuma 9 slide gitu. Nggih, matur nuwun. Nggih. Monggo ada lagi? Pak Joko, Nggih, monggo Mas Dimas. ya maaf sebelumnya apa harus pakai video Pak? Foto aja cukup nggak? Ya, foto aja cukup. Saya kira foto aja cukup. Oke, siap. Terima kasih Pak Joko. Alhamdulillah foto baik. Nggih. Pak Dimas,
Nggih. Maksudnya foto saat ini ya, saat dipresentasikan ke guru di kantor niku nggih, Pak. Nggih. Presentasi saat diskusi dengan rekan sejawat juga boleh. Iya, tidak harus video nggih, Pak. Nggih, tidak harus video. Nggih. Tapi alangkah baiknya ya diberi video gitu. Tuh. Nggih. Pencitraan, Mas Afan. Apa sih pecatur? Serius Ya, aku aku ngomongin karo Mas Afan atau kalau Dimas. Ih, Oh, maaf ya. Tapi aku serius Bu Catur. ya ada maaf buat Dimas. Bener, jare Pak Dimas serius. Monggo, barangkali ada yang lain. Ya nanti contohnya diisi aja Pak, Iya, bisa dikirim ya. Nggih. Biar bisa ATM, Pak. Nggih. Iya. Ya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu pada akhir pertemuan kita hari ini ya. Bapak Ibu diharapkan nanti bisa merefleksikan pembelajaran modul 3 dan memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ya. Terakhir penutup ya, kalau ladang banyak hama tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Ya. Nanti barangkali, ya Bapak Ibu, barangkali nanti kurang jelas, ya bisa bertanya lewat WA Group ya Bapak Ibu. Iya. Untuk pertemuan hari ini ya, karena waktunya cuma 1 jam pelajaran ya, kami akhiri dulu. Tapi sebelum kita akhiri, monggo salah satu untuk memimpin doa. Pak Wahidin, monggo Pak Wahidin. Baik Pak, makasih Pak. Baik, untuk rekan-rekan semua, terima kasih kakak-kakak PJOK hebat. Adi Werna, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak Wahidin. Ya. Terus selanjutnya untuk foto bersama, monggo. Bapak Ibu untuk on kamera. Bu Mita, monggo. Untuk foto bersama. Bu Mita nang kantor ndi Bu Mita? Bu Catur, monggo. Ya. Biasa Bu Catur, foto Bu Catur atau yang lainnya? Mau gayanya seperti Lain apa? Aku fotonya jadinya nggak cantik kalau moto. Pak Sukas, monggo Pak Sukas. Pengawas Apa sih diatur? desa Kang Mas aja guyu, Kang Mas Sukas. TPS Panwasukan se-Kecamatan Adi Werna. Ya. Yang motor saya nggih, gayanya apa gayanya? Gayanya mau gaya apa monggo? Yang levelnya tertinggi Pak Fasil. Monggo. Gayanya. Monggo. Monggo. Nah, itu Bapak Wahidin. Nah, seperti catur itu gayanya. Kayaknya gini aja ya. Mas Nopan monggo, gayanya kayak apa Mas Nopan? Ayo Mas Nopan, monggo bergaya Mas Nopan. Nah, itu kayak catur itu gayanya. Nopan. Nah, seperti itu. Nopan pegang nemen Nopan. Sore, sore tatokan orang nopan. Gayanya kayak gini Mas Nopan. Sedang kami mau ambil dokumentasi. Ya. Nanti soalnya kalau sudah selesai buru-buru kabur semuanya. Monggo. Apa kayak Mas Afan kayak gini? Ya, benar. Ya kayak gini. Apa? Ya. Ya, mikir ya. Gayanya kayak gini Mas Afan. Yo. 1, 2,
Pak, pas nampak ini. Mana sih? Bentar. Sing moto siapa ya? Saya tadi bentar. Benar, Mas. Oke. Moto Pak Dimas. Oke, sekali lagi monggo. Dimas senyum Pepsodent. Lagi seneng bocah tuh. Monggo. Screenshot gue, stiker gue. Ini. Pipi cabi-cabi. Yuk, 1, 2. Oke. Saya melara untu ya. Sekali. Anak apa Mas? Wah, wis kamerane keperokan gue. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Barangkali pada saat penyampaian ada tutur kata ataupun materinya banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bye-bye. Kalian